محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي خصه بالفضيلة
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang pertama dan yang utama sekali, selaku umat beragama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati beserta Ibu, dan yang saya hormati Ketua BN3 Sumatera Utara Bapak Sarudin Ali hadir, dan yang saya hormati Ketua PKDP Sumatera Utara atau yang mewakili, dan yang saya hormati Ketua DPD PKDP Kota Medan Abangna Mas Rizal Mandai SE, dan yang saya hormati Kapolsek Medan Area beserta rombongan, dan yang saya hormati dan Ramil 03 Medan Dene, dan yang saya hormati Al-Muharram Al-Ustad kita Tuanku Abdul Salam atau UAS yang dari Pariaman, yang saya hormati Polri kita yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Semoga apa yang dibacanya dapat kita amalkan. Dan yang saya hormati Buya Final, dan yang saya hormati puak-puak Kanagarian. Kami selaku panitia meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh tamu undangan. Mana tahu datangnya nggak tersosok, dekatnya nggak tersalami, dan duduknya pun tidak pada tempatnya. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada malam hari ini dan pada kesempatan ini kita telah diberi rahmat dan kurnianya. Yang pertama yaitu rahmat kesehatan, dan juga rahmat kesempatan yang sangat luar biasa, sehingganya kita telah dapat berkumpul pada malam hari yang bahagia ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Dan pada itu kami selaku Ketua Satuan Daus Lumpur mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah hadir pada malam ini untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Jadi terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada
Bapak pembina kami, yaitu Bapak Haji Baginda Agus Mahfili, yang telah meluangkan waktu dan tempat sehingga acara ini terselenggara dengan baik. Dan terlebih dulu kami mau menyapa dan juga kata-kata terhormat kepada tamu para undangan kami yang hadir pada malam ini. Yang pertama sekali yang kami hormati Bapak Pembina Aus Lumpur, yaitu Bapak Haji Baginda Agus Mahfili, yang telah hadir bersama kita. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Padang Pariaman, Bapak Dr. Adus Ramang MM. Saudara yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Pariaman, Bapak akan kita laksanakan. Yang kami hormati Bapak Ketua PM3, yaitu Bapak Haji Sarudin Ali SA MSI. Yang kami hormati Bapak Lurah Tegal Sari Mandala 3, Bapak Puryono. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Padang Pariaman, Bapak Wakil Bupati kok sangat peduli ke warga, walaupun di kampung, walaupun di rantau. Kalau benar salah menghadiri acara pelantikan Isra Mi'raj Maulid dan 3 kali sampai kali hadir bersama kita. Selamat datang Pak di rumah saya ini. Yang saya hormati Ketua PKDP Kota Medan, ini sahabat saya ini. Tapi walaupun sahabat sering tengah sama saya ini. Tapi walaupun bertengkar kita tak kalah itu. Yang saya hormati Bapak Lurah Mandala 3, yaitu Bapak Puryono. Selamat datang Pak. Yang saya hormati Ustadz kita, yaitu Bapak Rahbina Esos MPA, lahir di sini mungkin beberapa kali juga kita di sini ya. Dan itu juga kepada Bapak Kapolsek yang mewakili Bapak Junaidi dan Bapak Khairul. Katanya dia pilihan itu, katanya pilihan enggak kan? Ragu juga saya. Yang saya hormati Bapak Berbisa, sempat juga namanya maaf ya, hadir bersama kami. Yang saya hormati yaitu Ibu Budokan kami Yulia Tanjung, Mayor Yulia Tanjung, jauh-jauh dari Jakarta lah hadir juga bersama kami, bersama kita di sini. Dan itu juga hadir juga orang Purwokerto, yaitu Bapak Sanggari Sunesanya, ya Pak Ibu ya. Dan itu juga Datuk Penghulu Mudo kami Nur dari Sunesanya. Pak ya. Nah, selamat sampai di Medan Pak. Jauh-jauh Bapak datang kemari. Ini jauh-jauh ini kadang 3-4 hari dari rencana kita baru sampai di Medan. Lebih susah dia daripada kita yang ada di Medan ini. Yang bisa hormati Ustadz kita, ini Ustadz kita dari Pariaman juga ini, yaitu Abdul Salam Wal Ustadz. Yang saya hormati Ketua IKKDS, yaitu Bapak Haji Sudarman Tanjung. Hadir juga Bapak. Banyak yang hadir di sini, tokoh-tokoh masyarakat, terutama sekali dari Pak Magius Jabak, Magius Jabak ya, Ketua Bidang Sati, yang Jabak ya, juga kita sangat bangga. Dan itu juga yaitu pengurus Masjid Pusat Pasar Bapak Adi hadir juga bersama kita,
yang Bapak Ali Akbar, pengurus masjid yang salah, dan Gunung Kanduang. Belum pernah saya nengok di tempat acara Gunung Kanduang yang semeriah ini, kemerahan menengok itu. Sangat semangat. Ayo kita ucapkan tepuk tangan sama Gunung Kanduang kita. Nanti bikin acara kita lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, saya berharap tadi dibilang ketua jabatannya udah mau selesai, tapi saya berpendapat ketuanya harus diperpanjang sekali lagi katanya. Saya lihat jangan pula orang sedikit ketuanya menjadi ketua kami. Saya dari ketua KGS, kalau Isra Mi'raj atau Maulid, saya nggak pernah undang-undang pejabat dari Parlemen itu. Saya kalau saya undang dia meletakkan batu magadang, baru saya undang dia. Atau pelantikan, ini sebentar kita sudah tahu. Tidak pernah. Nah, ini memang kita sami juga sama ketua ini. Kita harapkan nanti Bapak kalau datang kemari lagi letakkan batu pertama lah pembangunan gedung Awis Rumput ini. Jangan disaksikan aja, sebenarnya dia akan isi dia. Nah, itu kita coba sama ketua kita. Bagaimana kita undang Bapak Wakil Bupati kita, Bapak Bupati kita, kalau bisa meletakkan batu pertama gedung Awis Rumput lah gitu. Kayak di KGS, saya di sini kayak hidup Muslim Kasih misalnya lagi kan bapak-bapak yang hadir. Bapak Muslim Kasih itu dulu di KGS sangat tinggi. Pulang dari Makkah ya di KGS menuju keperiaman ya. Ini dengan adanya bapak-bapak kita yang berdua ini rasanya itu Pak Muslim Kasih banyak. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya sangat senang sekali. Jarang acara yang buat orang seperti ini. Rantau, ranah dari mana-mana pun hadir, dari Malaysia hadir, dari Jakarta hadir, dari Pariaman hadir, dari Surabaya. Untuk itu saya secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya sudah dapat saya sampaikan banyak lagi, panjang lagi nanti untuk saya aja semua nanti kan ada perbedaan itu. Ini Pak Ali kan harus juga berkata saya juga kayak gitu. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Minta ampun kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga yang saya hormati Bapak Bupati, Wakil Bupati dari Pariaman yang sangat saya banggakan. Ini sahabat saya. Asal saya pergi ke Pariaman pulang kampung pasti lupa. Inilah senangnya bangga saya dengan Bupati kita ini. Dan juga Bapak Wakil Wali Kota, Bapak Masyarakat ini yang sangat bermasyarakat di kampung saya. Juga yang saya hormati Bapak Rahmidal sebagai Ustaz, mungkin Bapak Rahmidal ini mencalon untuk DPRI. Mudah-mudahan Pak terkabul dengan Bapak doa saya itu. Saya bangga kalau ada orang Minang jadi yang mau DPRI di Sumatera Utara ini Pak. Dan juga yang saya hormati dari perwakilan dari Wali Kota, saya mungkin namanya tadi lupa Pak. Jadi sebenarnya saya sangat merasa senang Pak, sangat merasa bangga hari ini Bapak bisa hadir. Mungkin sekali ini Bapak hadir kemari dengan acara acara ini. Semoga pemerintahan Bapak Wali Kota di Kota Manado dapat berjalan dengan baik dan lancar. Apa yang diinginkan untuk masyarakat Kota Medan dapat terkabul dengan baik. Maulid Nabi ini sejarahnya Pak, kalau nggak salah kami ini, karena mungkin Ustaz nanti bisa jelaskan lebih baik lagi. Tahun kedua Hijriah telah dimulai, tetapi perjalanannya tidak mulus. Kemudian pada tahun 580 Hijriah oleh Salahuddin, jenderal waktu itu Jenderal Salahuddin Ayyubi, orang Turki pada waktu itu di kota Mekah. Dia penguasa Harmain. Pasar Harmain artinya penguasa Mekah Madinah, mengatakan bahwa pada waktu itu pada saat acara jemaah haji di Mekah, dia menyampaikan, sampaikanlah kepada seluruh pelosok negeri supaya diadakan
acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Maulid atau milad ini adalah kelahiran Nabi Muhammad. Kita patut bersyukur kepada Allah SWT bahwa telah dilahirkan rahmatul sebagai pemimpin yang rahmatan lil alamin di negeri ini katanya. Jadi pada waktu itu beliau dapat tantangan dari para ulama. Jadi saya bilang sebagai penguasa main pada waktu itu seorang jenderal, kita ini melaksanakan ini adalah untuk mensiarkan agama saja. Dan semenjak itulah 1580 Hijriah atau 1184 Masehi mulai dilaksanakan acara tiap tahun diperingati hari kelahiran Nabi Muhammad SAW di seluruh dunia. Seluruh dunia, Pak. Jadi kita patut berterima kasih kepada orang-orang seluruh kita, dan sampai dengan hari ini kita pun melaksanakan hal-hal yang demikian. Jadi hal yang baik ini kita laksanakan karena Nabi ini pun membawa sesuatu hal yang baik. Karena Rasulullah SAW ini hal yang baik dilaksanakan, yang tidak baik diharapkan. Jadi semuanya itu adalah hal-hal yang bagus yang dilaksanakan oleh beliau, dan beliau itu disiapkan oleh Allah SWT menjadi pimpinan rahmatan lil alamin, sebagai pimpinan dari semua umat yang ada di muka bumi ini. Marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat karunia yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada malam hari ini kita punya kesempatan, kesehatan, dan kesempatan juga hadir dalam rangka bersama-sama memperingati dalam wadah organisasi Aul Serumpun yang sama-sama kita banggakan ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita hadiahkan kepada arwah junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sudah merubah, mereformasi perilaku umat dari jahiliyah ke Islamiyah seperti yang sama-sama kita rasakan pada kesempatan ini. Yang dihormati Bapak Wali Kota Medan ataupun yang mewakili, yang kita hormati Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan Medan Area, Medan Denai, hadir Bapak Kapolsek, hadir Bapak dan Ramil ataupun yang mewakili. Seterusnya yang kita hormati Bapak Ketua BM3, Bapak Dr. Haji Sahrul Ali MSI, sangat komit sekali dengan SDM. Kami memetik apa yang Bapak sampaikan tadi, bahwa sumber daya manusia inilah yang tidak boleh ketinggalan. Ketika kita hanya solid dengan pembangunan fisik, ketinggalan daripada SDM, diperkirakan beberapa puluh tahun yang akan datang kita bisa anjlok berarti kita di mata dunia. Terima kasih Pak sudah mengingatkan kepada kita semua. Yang kita hormati Bapak Wakil Wali Kota Pariaman, Bapak, kalau saya menyebutnya Bapak Dr. Nes M4, ya. Nah, Marlison Mahyudin MM, Magister Manajemen. Nah, kita menanti kalau kampanye Pak cukup M4 aja. Nah, untuk jadi wali kota cukup jadi. Beserta Ketua GOW Kota Pariaman. Seterusnya yang kita banggakan penasehat Aul Serumpun, Mamanda Agus Piliang Pak ya. Piliang itu pilihan Pak. Makanya orang rumah Ambo pilihan coba Ambo yang kita hormati Mamanda Basrila Tanjung ST, Ketua Aul Serumpun. Meskipun tadi sudah berbicara jabatan mau habis, tapi kalau seperti ini Ketua, kita punya keyakinan dipastikan akan dipilih kembali. Selamat. Seterusnya yang kita hormati ada perwakilan dari mancanegara, ada Pak Boy tadi hadir dari Malaysia, ada juga dari Jakarta Ibu Purnawirawan Mayor Marinir Julira Tanjung hadir juga pada malam hari ini. Seterusnya yang kita hormati para unsur Nini Mama PKDP ataupun Aul Serumpun, Kapai Tampek Batanyo, Kapulang Tampek Babarito. Yang kita hormati para alim ulama, Suluh Bendang dalam Nagari,
pribadi dan duduk mencermin kitab tagak dan selalu ngopi tua yang akan menyampaikan hal-hal di tengah-tengah masyarakat. Tapi tokoh yang menjadi mediatornya itu jangan yang ikut berpolitik, tidak akan diyakini gerakannya. Tapi anggaplah tokoh yang tidak berpolitik, kumpulkan teman-teman kita itu, saudara-saudara kita ini, kalau perlu lihat patut dimungkin kelayakannya, siapa yang akan kita dahulukan selangkah, ditinggikan selanjutnya. Kemudian juga kepada anak-anak kemenakan kita, berikan juga pengetahuan-pengetahuan. Paling tidak ini usul ini apa? Dari mana munculnya perkataan ini? Dari mana dasarnya perkataan kita ini sepakat usul rumpun? Kata pepatah Pak BEM 3. Kita serius sekali menyebut kita di Minangkabau. Tetapi ketika ada suku lain ditanyakan orang di mana batas Minangkabau itu, kadang-kadang nggak bisa menjelaskan. Jadi kita hanya sekedar mengingatkan saja. Tokoh-tokoh adat sering mengatakan itu batasan daripada Minangkabau itu mulai dari Sikilang Ayebangi sampai kata-kata Aye Hitam di Bengkulu, batas Bengkulu, kemudian Durian di Takuk Rajo batas dengan Muara Bungo, kemudian Sialang Melantak Basi batas dengan Pekanbaru. Nah, ini batas kita di Minangkabau. Jadi paling tidak kita tahu batas-batas daerah kita itu diberikan kepada anak kemenakan kita, agar nanti ketika kuliah misalnya di USU, kuliah di mana-mana bisa menjelaskan. Ada orang Minang, apa batas Minang harus seperti itu. Begitu juga dengan Padang Pariaman itu, Pak. Padang Pariaman itu Piaman Lawing itu dikatakan ada terdiri dari 7 tumpuk 9 lare. Mulai dari 2 Baleh Koto, Nang Sabari, 7 Koto, 5 Koto, Piaman Sabatang Panjang, Naras 3 Koto, itu semuanya deklarasi kita di Padang Pariaman. Karena rantau Minang itu ada rantau Sikilang Ayebangi, rantau Patiku Pariaman, kemudian ada rantau Pasisi. Rantau Pariaman ini punya keistimewaan, Pak. Yang pertama keistimewaannya seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua BEM 3 tadi. Kalau rantau Pariaman itu barik sama-sama dipikul, ringan sama-sama dijinjian. Beda dengan barik sepikul, ringan sejinjian. Kalau barik sepikul, ringan sejinjian cukuplah kalau nyumbang ya nyumbang aja sedikit. Kalau barik sama-sama dipikul, kalau rugi diulang beli nampungnya ya Pak ya. Ulang air boleh kecil nampung. Itu keistimewanya rantau Pariaman ini. Kemudian rantau Pariaman juga punya keistimewaan lain. Ketika lahir bayinya satu lagi satu banamu, karena dia membawa gelar dari orang tua laki-lakinya, Pak. Lahir anak laki-laki, kalau ayahnya Bagindo langsung anaknya Bagindo, kalau ayahnya Sidi langsung dia Sidi. Beda dengan rantau yang lain. Rantau yang lain ketika mau nikah mamanya yang masih gelar, ya Pak Ketua ya. Nah ini keistimewaan rantau Pariaman. Kemudian rantau Pariaman ini juga ada istilah barimpang-rimpang bak kuning, barumpun-rumpun bak sarai, kemudian juga baruang-ruang bak durian, sanabu bak bacang. Ini ada dari Pariaman. Artinya rasa senasib, rasa seperjuangan itu memang betul-betul diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya, baik dalam perkumpulan, dalam keluarga, dan lain-lain. Kalau tempat lain juga dicemehkan orang. Oh wajo, baju. Saya yang itu baru jantan berkerja mambang gue katakan Pak. Nah, silakan saja. Bagi kita kalau ada orang yang mencemeh itu, mengejek kita itu, kalau kita punya uang bayar, karena kita bisa maju. Kalau diambil positifnya, dia cemeh itu bisa maju. Jadi Pak Ketua BEM 3, Ambo salut pada dengan apa penekanan kepada SDM tadi, karena Ambo dari sebelumnya di Wakil Bupati Kepala Dinas Pendidikan, Pak. Jadi memang investasi yang paling berharga itu adalah pendidikan. Kalau Bapak tadi menyebut kelas akselerasi, kalau bisa SD 4 tahun atau 5 tahun, mudah-mudahan itu nanti 18, 19 sudah S1 anak kemenakan kita, sehingga kejayaan di tahun 2045 itu memang betul-betul dicapai. Jadi kepada ketua-ketua paguyuban Papua, Ambo ingin menyampaikan dekan wawak jalan-jalan Kosovo. Kalau bisa ke depan memang ketika mengambil keputusan itu, pakailah istilah kita di kampung halaman. Ketik dia tahu, gadang dia pandai, bahasamu mampu menjadi. Jangan ada pernah gadang malendo, selalu membenarkan perkataan kita sendiri. Ego disebut orang seperti itu.
Jadi kalau memang kita sudah lakukan ketik, dia tahu gadang, dia pandai basanmu, maka menjadi insya Allah padi menjadi ratu berkembang biak, insya Allah Bapak. Akhirnya ajaklah, kalau yang belum tahu, kok kabuki sama mendaki, kalurah sama menurun, sama-sama kita saling membina, saling memperhatikan, apalagi kita berada di ranah perantauan. Kemudian kami yang di kampung halaman, ada bupati, ada yang lainnya, kami ingin mendapatkan masukan dari perantau, kami ingin mendapatkan kritikan yang bernas dari para perantau, agar jalannya pemerintahan itu memang betul-betul bisa sama-sama dinikmati oleh masyarakat, baik ranah maupun masyarakat yang berada di perantauan. Mudah-mudahan hanya itu, mungkin karena banyak yang akan mau bicara pada malam hari ini. Padu baladang kata dike, padu baladang kasinggalang, elok baladang kata dike, padu dirantang nama panjang, elok dipunta dan disingke. Kemudian banyak mana sirih di balai, sado itu dalam serana. Banyak mana dusana dan pandai, sado itu dapat diapo. Ambunan bukan jadi pandai, ilmu di Allah tersimpannya. Kok sentiang sama-sama kita bilai, kalau kita bersama-sama. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, yang saya muliakan pada malam hari ini, selamat nanti kita mendengar pengajian dari tuanku kita. Mudah-mudahan pengajian terkait dengan Maulid Nabi ini memang betul-betul merubah perilaku kita, merubah pengetahuan kita. Kalau di kampung halaman ada dua cara guna, ada yang menyebut tiga, ada dua. Ada yang Maulid Nabi ini diperingati dengan membaca sarafal anam, baliki yang itu awaknya. Kemudian ada yang ceramah seperti ini. Terkadang bagi yang belum tahu pengertian baliki itu kadang-kadang mengejek, padahal memang pengetahuan beliau saja yang belum mengerti tentang itu. Kalau cerita aku di lapor di kampung Pak, kadang-kadang awak tak tahu dong, awak satu macam ya. Kalau dalam bahasa sederhananya di lapor Pak, tali baru awak yang pendek dikecil kerambi dan tinggi. Sebaiknya kalau tali baru awak pendek diperpanjang, tidak ada kerambi tinggi gitu kan. Yang kita maksud adalah pengetahuan kita yang masih pendek, lalu kita mengejek yang disampaikan orang lain. Itu perkiraannya. Ibu dan Bapak yang saya muliakan, andaikan dalam sambutan singkat ini jauh-jauh dari kampung halaman didaulat berbicara oleh MC, aku yakin dipastikan ada kata-kata yang kurang berkenan, apalagi menyinggung perasaan Bapak Ibu yang memuliakan. Andaikan itu terjadi dalam kalimat kata-kata yang aku sampaikan, maka dengan segala kerendahan hati, baik secara pribadi maupun kelembagaan Wakil Bupati Padang Pariaman, saya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ada di Padang Pariaman semua tentu harus kita informasikan bagaimana orang rantau tahu bahwa Pariaman dan Padang Pariaman tetap maju di bawah kepemimpinan kami berdua. Bapak Ibu yang saya hormati, peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW ini tanda bukti kita cinta terhadap Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan ini banyak sekali dilakukan dan dilaksanakan oleh umat Islam. Banyak cara, ada namanya maulid karya, ada namanya maulid basah, padiki, dan macam-macam. Semuanya tergantung seni dan budaya serta kebiasaan dari orang-orang atau umat Islam yang melaksanakannya. Nah, hari ini kita melaksanakan di halaman rumah Pak Usman Billy. Luar biasa, tentu saja semuanya ini adalah merajut silaturahmi kita, merajut hubungan ukhuwah Islamnya kita, ukhuwah wataniyah dan ukhuwah insannya, sehingga antara satu sama lain tentu akan saling kenal, saling bersatu, saling komunikasi, dan menentukan bahwa orang Pariaman betul-betul kompak, seiring dan sejalan. Bapak Ibu yang saya hormati, organisasi yang dibuat oleh PKDP dan di bawah PKDP dan organisasi Minang, semuanya bertujuan tentu adalah dalam rangka mewujudkan Ba'a Rasul Adu di Pariaman. Seakan-akan di rantau kita, tetapi Rasul di Pariaman. Nah, inilah yang kita harapkan. Tapi dengan catatan,
jangan nanti organisasi terbentuk terjadi pecah belah antara satu sama lain. Jangan organisasi terbentuk terjadi saling sakit hati antara satu sama lain. Tapi bentuklah sebuah organisasi itu adalah mewujudkan bagaimana rasa persatuan dan kekompakan itu benar-benar seiring dan sejalan. Jangan sudah ada organisasi rasa pecah belah akan terjadi, saling mampakecian terjadi, dan rasa ketidakpercayaan terjadi. Nah, kalau ini terjadi, tentu akan pecahlah sebuah organisasi. Organisasi tidak cerita, tetapi organisasi harus didengar dengan telinga kita, harus dipikirkan dalam pemikiran kita, dan harus kita lihat di mata kita, sehingga akan kita sampaikan lewat mulut kita dengan bahasa yang baik dan bahasa yang santun. Semua itu adalah merupakan siklus kehidupan dalam mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya tentu saja menyampaikan atas nama pemerintah kota apresiasi dan bangga kepada orang rantau yang ada di Medan. Memang luar biasa, orang rantau di Medan ini kalau kita lihat di kota-kota yang lain atau di provinsi lain, kota Medan lah yang paling banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Ini saya dilihat dari Jambi, dilihat dari Jakarta, dilihat dari Bandung semuanya. Tapi kota Medan yang paling aman, paling banyak melakukan kegiatan, dan saya lihat paling banyak pula untuk menginginkan menjadi pemimpin. Tahun ini adalah tahun politik. Nah, jangan nanti setiap acara nanti ujung-ujungnya politik. Tidak. Saya cuma pesan, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Saya juga minta kepada pemerintah Kota Medan, tolong juga PKDP, Aursa Rumpun, Ulang Persatuan Piaman, kita selalu melakukan komunikasi. Sampaikan salam saya kepada Pak Bobi, dan juga pernah saya sampaikan kepada beliau dulu, tolong lihat orang Piaman ini di Medan hampir mencapai 35%. Itu Pak Misalnya hampir mencapai 30%. Jangan abaikan orang Minang, tapi tolong perhatikan juga orang Minang. Karena orang Minang ini sangat cinta dengan pemimpinnya, sangat sayang kepada pemimpinnya. Orang Minang ini memiliki ciri khas dari penasihat Aursa Rumpun sekaligus penasihat PKDP Kota Medan, Mamanda Haji Bagindo Agus Marpilian, 1 juta rupiah. Dari Forum Minang Sati yang diketuai Yabangga Mardianus Jambak, 1.500.000 rupiah. Dari keluarga besar 7 Kutu, Dari Bendahara Umum Aursa Rumpun memberikan sumbangsi 1 juta rupiah, 1 juta rupiah. Dari kami ucapkan terima kasih. Dari klub 7 keluarga besar 7 Kutu, Medan, Deli Serdang, Binjai, Langkat, dan Aceh Timur, 1 juta rupiah. Berikut dari sisa orang tua dari kampung 100.000 rupiah. Dari Amor Datuk Pangulu Mudo, 1 juta rupiah. Dari Indra Goto memberikan sumbangsi Dari 300.000 rupiah dari Rumah Makan Nasa. Aursa Rumpun Haji Sultan Ramli Tanjung, 300.000 rupiah. Kepada jawab dia bersuara kau. Dia mau masuk surga. Kalau kita dia masuk surga, itulah yang kita harap. Yang pertama berkat daripada guru dari, yang kedua syafaat daripada Nabi, yang ketiga rahmat daripada Allah. Kalaulah aja sampai bilang sudah, dan punya datang mencapai, dan lain datang membuat akhir kesudahan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal kita dari insyaallah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita hidup di dunia itu ibaratkan apa? Yaitu kontrak di atas dunia kalian Pak. Ibaratkan kita kontrak di atas dunia kalian. Kita akan pulang ke kamu akhirat. Kullu nafsin za'iqatul maut.
satyo yang bernyawa kau pastikan satyo yang bernyawa kau pasti mening satyo yang bernyawa kau pasti berpulang. Kalau kita pulang kampung ada oleh-oleh lantaran kita bawa ya apa tidak? Ulama dari Medan tu apa oleh-oleh kita bawa? Kalau apa? Di Ambon kalau di kampung yang dibawa itu salah. Kalau tak pulang dari Pekanbaru apa oleh apa? Nane. Ulama dari Jakarta apa oleh apa? Dodol. Ulama dari Padang apa oleh apa? Mikuang. Pulang kampung akhirat apa oleh apa? Lama apa? Wah, malah kita pulang malam ada kayak mana? Ayat yang kita bawa adalah amal selama kita hidup di dunia. Ya tidak? Dahil dah sorok, dahil senelai. Enggak buat semua deh. Latakan tu awak, bekau dia berikan tu awak deh. Ayat kita harus tadi ia tiga. Aku mampu awak amal yang akan kita cari di dunia kau selama kita hidup di dunia kau. Kita ibaratkan kontrak di atas dunia mana. Contohnya kontrak awal 50 tahun di atas dunia kau. Tahun sampai 9 tahun berarti kamu mulai. Setahun bulan sabar bulan berarti kamu mulai. Sebulan hari 29 hari berarti kamu mulai. Sehari jam 23 jam berarti kamu mulai. Saja boleh tu gini 59 minit berarti kamu mulai. Seminit 59 detik berarti kamu mulai. Sadatiak kapai, sadatiak kapulang kita mengucapkan kalimah La ilaha illallah. La ilaha illallah. Man kana akhiru kalami La ilaha illallah dakhala jannah. Siapa yang akhir hidup mengatakan kalimah La ilaha illallah masuk surga. Kata Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yuk cintakan Nabi. Ya Pak. Apa cara kita membuktikan cinta kepada Nabi tadi? Salawat. Jalankan sunnahnya, oke lah. Bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Model itu kita sayang kepada Nabi. Ya apa tidak? Model itu kita cinta kepada Nabi. Baru kita sayang kepada Nabi. Baru kita cinta kepada Nabi. Kalau Nabi lebih dahulu sayang kepada wa'ma, sayang kepada wa'fa. Bukti di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Mengeluarkan umat dan mampu agar menerang-menerang. Bukti Nabi sayang kepada wa'ma. Sayang Nabi kepada wa'ma. Bukti yang di dalam Al-Quran tadi. Mengeluarkan umat dan mampu agar menerang-menerang. Bukti Nabi cinta kepada wa'ma. Kalau Nabi mah mungkin nado atau Islam. Ya apa atau lahirlah Nabi kita, yaitu kita ini namakan terbentuklah yang nama kita. Dibawa Nabi, dicapuilah awak daripada agama jahiliyah masuk kita kepada agama Islamiyah tadi. Model itu sayang Nabi kepada awak. Ada awak diminta ada Nabi putih kan? Indah nak? Oh, awak putih sayang kepada Nabi tadi kok dibalik itu putih ada model itu. Indah apa cara membalehinnya? Yaitu bersalawat kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak versi salawat tadi kok. Katakan itu awak. Halo. Boleh. Ada mana tadi kok? Yang boleh? Lah sudah dong. Lelah. Kita hidup di dunia
perkara, yaitu nio kita adalah kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan akhirat. Ya benar. Setiap manusia itu nio dapat kebahagiaan di dunia sampai kebahagiaan di akhirat. Atau mengkoi angkat Nabi arba'un man uktiyahunna fakat uktiyah khairud dunia wal akhirah. Ada ampe, yaitu ampe para karo sia yang mendapatkan yang nama ampe para karo tadi kau dapat kebahagiaan dunia sampai kebahagiaan akhirat. Mana jangan ampe? Kalau cie ditarangan kampe-ampe kau dijalankan ampe tadi ya cie saja kalau ampe leta lo ada mah dan barat telur barat telur ini deh. Yang pertama yaitu kebahagiaan dunia sampai ke akhirat adalah lisanun zakirun. Awak lain mempunyai lidah, lain mempunyai lidah, kamu lidah kau kita pagunakan. Apa kau basah lidah menyebut nama Allah, apa kau basah lidah menyebut nama orang lain. Nama orang lain kau baca tuh kalau baca yang mana kau bagus. Nyana bagunya mama nih, tapi nama masih kodok. Apa masih nasi tu aja di kampung lampu di mana mah? Dapat deh. Ama di kampung lampu ada ini di mana mah? Ya mana deh. Lalu kunjang kau pagi dan ibu yang laki-laki lalu kunjang mereka. Dan dorong otak ini. Orang mereka. Basah lidah menyebut nama orang lain. Iko nanti agak laki dia di kau lampu ke lampu dia pulang malam dia boleh pulang malam dah apa kau pagi lo pulang di malam lo yang tinggal. Tapi si kau nak dorong si kau santiang aja kau yang ada sini nak tu ni. Lidah basah menyebut nama orang lain. Iko adalah dosa yang ganda. Kalau yang dikehendaki oleh Nabi tadi yaitu dapat kebahagiaan dunia sampai ke akhirat adalah basah lidah menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu kita berzikir kepada Allah dimanapun kita berada, kita selalu berzikir kepada Allah. Ya benar. Kalau nan kalimah la ilaha illallah tadi kau kalimah yang paling tinggi. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam pengajian tarik kaya sang endek mak. Dalam pengajian tarik kaya kau. Anan di apa tadi kau la ilaha illallah. La urun nabi ila urun isbat. Nabi tadi kau indah, isbat tadi kau iyo anan tidak kan? Tidak tubuhku, tidak jawabku, tidak sifatku, tidak wujudku, melainkan satuan yang bernama la ilaha illallah. Aku harus akan kita bawa pulang. Ya benar. Kalau galak-galak bawa pulang nak cara yang akan kita bawa pulang adalah paham dalam hati awak. Ya benar. Paham dalam hati awak tadi itu akan kita bawa pulang dengan kalimat la ilaha illallah. Dan kalimah dari itu kalimah yang paling tinggi. Kalau kalimah dan kita baca tadi itu akhir hidup kita diduduk di dunia, meninggal kita nanti kalimah itu akan kita baca. Bahkan kita berpulang ke rahmatullah, kalimah itu akan kita baca. Aku menggoyawa yaitu dengan kalimah la ilaha illallah tadi, yaitu hidup dan mati kita dengan kalimah la ilaha illallah. Teman awak kalau zikir awak sudah sembahyang la ilaha illallah. Kalau awak niyo baisi awak kan satu sembahyang kan? Ya Pak. Ya Mak. Seluruh awak sembahyang. Apa yang kita baca sudah sembahyang dan kau zikir kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Angguan kamaria. Kalau dia zikir awak baisi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tu cara zikir awak lain baisi. Kemudian kalau lah kalimah la ilaha yang kita baca, kemudian kalimah Allah. Allah. Angguk wak katih ke bawah tu gitu ucapkanlah
Allah. Allah. Hirup nafas kita lapehan Allah. Hirup nafas Allah. Hirup nafas lapehan ni kalau nak dilapehan tak sakit kau meninggal nah, hirup nafas lapehan Allah. Mulai itu cara zikir awak sudah semayang yo beda. Aku kan kita paham dalam hati awak. Setelah itu ala kalimat Allah dan kita baca kau ada sampai bilang sudah inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Meninggal kita nanti insyaallah kita masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Katakan tu awak amal dia kan tu dia awak turui anak murid. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Sudah mekan tua tu doko, meninggal tu. Kalau doa kan tua di samping Allah bakul dengan bisian deh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lillahi. Dia cakap mati deh kau kerja. Langsung jatuh. Nak dia takkan tua tadi. Hatu mekan tua namun jarang deh. Ada ni. Ayat kita petik hikmah dalam kita mulut Nabi dari kau. Yang pertama tema tadi apa? Dengan peringatan mulut Nabi Muhammad SAW ini, mari kita tingkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita beramal kepada Allah. Mereka surah mantiadaga. Ayat amalan kita kerajakan. Yang pertama adalah solat 5 waktu sehari dan semalam. Awal itu sembahyang nak. Insyaallah lain. Aku dia kadang-kadang dia. Awal lain sembahyang. Ayat kan kita harap nanti itu adalah amal selama kita hidup di dunia. Kita sembahyang bukan takwik ni masuk neraka, bukan ni beramal ni masuk surga. Kita bersembahyang tadi adalah mencari ibtiga mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau karena surga sembahyangnya alun joledo yo benda. Kalau awak sembahyang tadi kok karena siapa? Yo karena Allah. Kalau lah karena Allah tadi kok aku juga apa tadi? Ibtiga mardatillah, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat 5 waktu sehari semalam adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat kita petik hikmah iman dalam mulut Nabi ko, yaitu kita tingkatkan iman kita. Baca kita meningkatkan berbagai iman awak. Jadi iman aku aksiru min qaulil la ilaha illallah. Atau kita tingkatkan iman awak. Mudah-mudahan dek kita mendengarkan mulut Nabi dari ko biswa kita rajin mengerjakan sembahyang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita ayat surah Allah tadi lain sembahyang, surah Allah, berzakat, berinfak segala macamnya itu adalah surah Allah. Ayat kedua tadi apa? Kebahagiaan dunia sampai ke akhirat. Yang pertama zikir, yang kedua hati awak. Awak ni punya hati. Sakit hati kau banyak. Sakit ibu sama-sama jatuh kanan busuk moloyo kalah moloyo kalah sakit hati kau banyak. Kadang-kadang gini apalagi zaman reformasi gini kok iya beda. Kadang-kadang apa dia model apa tadi muncul mana tu aku jual lawa kan unjuk balua boleh tahu dah unjuk balua tadi tu jadi apalagi zaman kini zaman reformasi yo beda yo tahun 2002 sampai biswako kita pesta demokrasi dalam kita payang namanya organisasi jalah kita pacah kalau itu yo beda dan kita pacah tidak beda partai segala macam dan kita pacah kalau itu kalau lah yaitu kalau kita
masukkan kepada organisasi kita kok akan hancur. Ya benar. Jadi kita kalau dalam hati wasia yang dia lihat dilihatlah. Ya benar. Dan macam kau akan ikut seluruh macamnya. Kenapa? Agar lelah baca kakku hilang silaturahmi awak, putus akan silaturahmi awak. Kata Nabi kau, la dakhulul jannah katirami. Siapa yang memutuskan tali silaturahmi takkan masuk surga. Jangan masuk surga. Baun dia nak pera. Ini mengerti nak. Jangan putui awak silaturahmi awak antara dusana awak sang Ramadan. Atau maka kita dalam kita murid Nabi tadi ko yang diharapkan adalah yaitu dalam satu organisasi tadi ko jangan putui awak cerai bercerai terbaik ko. Ya benar. Mudah-mudahan di awak di organisasi ko tetap yang sang Ramadan. Kemudian kita akur seluruhannya. Mudah-mudahan awak nanti masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Cukup sedemikian taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal. Assalamualaikum warahmatullahi